KKB Papua unjuk kekuatan untuk hadapi TNI Polri. Ratusan anggota teroris keluar dari persembunyian. Media sosial kembali dijadikan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua sebagai tempat propaganda. KKB Papua kembali muncul di media sosial dengan aksinya yang berbagai ancaman. Kali ini sebuah video yang memperlihatkan aktivitas KKB Papua yang tersebar dan viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan suasana di sebuah lapangan. Tak disebutkan di wilayah mana video tersebut diabadikan dan kapan gambar itu diambil. Tak diungkapkan pula kelompok kriminal bersenjata itu di bawah pimpinan siapa. Namun terlihat seorang pria berpakaian loreng sepertinya memimpin kegiatan tersebut. Pria tersebut selalu berada pada posisi paling depan pada kegiatan itu. Awalnya, pria yang bertubuh gempal tersebut berbicara dalam bahasa daerah kepada pasukannya. Beberapa saat kemudian, yang bersangkutan ditemani beberapa pria bersenjata lainnya lari mengelilingi kelompok bersenjata tersebut. Setelah 2-3 putaran, pria tersebut kemudian berlari ke arah depan dan diikuti oleh anggota pasukan tersebut. Suasana pun menjadi histeris kala para pria yang berlari tersebut memekikan suara khas Papua. Mereka berteriak sambil berlari-lari kecil mengikuti kemana arah pimpinan itu berlari. Di sela-sela teriakan itu terdengar pula bunyi peluit seakan memberikan aba-aba. Setiba pada salah satu sisi lapangan terbuka, mereka kemudian berlari ke tempat awal. Begitu dan seterusnya sampai beberapa kali, dan tak lama berselang mereka kembali berlari tapi bukan seperti sebelumnya. Kali ini pasukan bersenjata tersebut justru lari mengitari tiang di tengah lapangan berbendera bintang kejora. Tak diketahui persis apa maksud dari kegiatan yang dilangsungkan di lapangan terbuka itu. Namun terbersit pesan bahwa kegiatan itu digelar KKB dengan tujuan membangkitkan spirit melawan prajurit TNI Polri yang disebut sebagai teroris Indonesia. Video tersebut ditonton ribuan kali dengan banyak komentar yang diposting oleh warganet. M. Said menuliskan, tanah yang subur telah ternoda oleh darah dari saudara mereka sendiri, sesama orang asli Papua. Saja masih suka perang suku, gimana nanti merdeka? Sementara Anang S. menuliskan setiap hari cuma nyanyi, nari terus perang antar suku, lalu salahkan pemerintah Indonesia karena tak bisa mensejahterakan rakyat. Coba kalian pikir bagaimana bisa maju kalau budayanya seperti itu. Masih ada lagi komentar yang tertulis pada kolom komentar pada video viral di media sosial tersebut. Untuk diketahui, sampai saat ini bendera bintang kejora terus berkibar di tanah Papua. Bendera ini dikibarkan kelompok kriminal bersenjata KKB di daerah itu. Selain itu, kelompok pengacau keamanan juga terus melakukan serangkaian serangan terutama kepada TNI Polri. Kerap kali kelompok kriminal bersenjata ini juga menyerang warga sipil dan membakar rumah-rumah penduduk serta gedung sekolah. Hingga saat ini, tak sedikit nyawa melayang akibat tindakan beringas bersenjata tersebut. Sementara baru-baru ini, seorang pendeta mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang perilaku anggota KKB. KKB tak hanya menyerang TNI Polri dan membunuh warga sipil baik remaja dan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kekejaman KKB tersebut tak hanya dilakukan terhadap kaum pria tetapi juga kepada perempuan. Bahkan sang pendeta itu mengatakan bahwa KKB di Papua telah menghancurkan masa depan anak-anak gadis dan anak-anak perempuan di bawah umur. Papua telah menjadi zona hitam karena kebengisan KKB yang dilakukannya dengan sesuka hati, kata pendeta bernama Juvinus Mawa dilansir dari tribunpalu.com. Atas kondisi itu, maka sang pendeta Juvinus Mawa berterima kasih kepada TNI Polri yang telah hadir di Papua. Ia menyerahkan sepenuhnya semua masalah di Papua kepada pemerintah dan kepada TNI Polri. Kami senang karena aparat TNI Polri telah hadir di Papua. Kehadirannya ini telah membuat suasana lebih tenang, lebih kondusif, ujarnya. Untuk diketahui, sampai saat ini Papua masih bergolak. Pergolakan itu dilakukan oleh
kelompok kriminal yang berbekal senjata api dan senjata tradisional. Kelompok kriminal tersebut merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kelompok itu melancarkan aksinya hanya untuk satu tujuan, yakni meraih kemerdekaan. Sementara untuk mewujudkan tujuan tersebut, KKB juga selalu melakukan provokasi kepada masyarakat. Bahkan untuk menambah anggotanya, KKB juga merekrut para pemuda dan anak-anak di bawah umur untuk dilatih berperang. Perekrutannya dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah memiming-iming untuk dipekerjakan pada perusahaan swasta yang ada di Papua. Dan tatkala para pemuda itu tergiur dengan bujuk rayu tersebut, saat itulah mereka diantar kepada Panglima KKB untuk digembleng. Meski demikian, banyak pula anak muda yang tak mau bergabung dengan KKB. Ini terjadi setelah TNI Polri memberikan penyadaran